Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Siti Inayah Wulandari Nur dan Anis Khair Rosyidah dari Prodi BKPI semester 2 Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan penjelasan mengenai Khawarij dan Murji'ah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Dosen Puji Maulana MPD. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai definisi Khawarij. Al-Khawarij secara etimologis berasal dari kata tunggal yaitu kharij dan khariji yang disalur dari kata al-kharij yang kesemuanya memiliki makna yang sama yaitu di luar atau bagian luar. Oleh karena itu, para spesialis atau ulama bahasa menyandarkan pengertian mereka secara bahasa akan kelompok ini dengan kata khoroja. Hal ini disebabkan karena mereka telah keluar dari prinsip agama dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Imam Ali. Sedangkan menurut terminologis para ulama, Al-Khawarij atau Khawarij ini yaitu setiap yang keluar dari pemimpin yang sah secara syar'i di setiap zaman. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah Khawarij. Kelompok ini muncul akibat fitnah besar yang terjadi antara 656 dan 661 Masehi yang dikenal dengan sebutan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar atau jamak dari kata khariji, Khawarij itu. Nah, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib setuju untuk menyerahkan masalah pertikaian dengan Muawiyah bin Abi Sufyan kepada arbitrasi pada Perang Siffin. Kemudian golongan ini memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai ajaran pokok Khawarij. Dalam hal ini ada beberapa prinsip yang esensial sebagai ajaran pokok bagi Khawarij, yaitu yang pertama adalah masalah khilafah dan yang kedua adalah persoalan mukmin dan kafir. Untuk masalah yang pertama yaitu masalah khilafah. Menurut mereka itu pengangkatan khilafah akan sah hanya jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Yang berhak menjadi khalifah di sini tidak terbatas pada kaum Quraisy saja, tetapi semua orang Islam yang memiliki kemampuan untuk menyandang jabatan tersebut berhak untuk menjadi khalifah. Seorang khalifah yang terpilih tetap berada pada masa jabatannya dan wajib ditaati oleh seluruh kaumnya jika ia berlaku adil, melaksanakan syariat, serta tidak melakukan penyimpangan. Namun, jika ia melakukan penyimpangan dari kebenaran, maka ia harus dipecat atau dibunuh. Dalam hal ini, ketika masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, kaum Khawarij secara keseluruhan menerima dan menganggap mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kaum Khawarij ini menganggap bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini telah menyeleweng dari kebenaran dan keadilan di akhir masa jabatannya. Oleh karena itu, pada paham mereka sudah selayaknya Khalifah Utsman bin Affan ini dibunuh karena telah melakukan penyelewengan. Hal ini juga senada terhadap Ali bin Abi Thalib yang dianggap telah melakukan kesalahan sesudah peristiwa arbitrase. Untuk yang kedua yaitu mengenai persoalan mukmin dan kafir. Keimanan menurut paham Khawarij merupakan kesatuan antara keyakinan dan perbuatan. Artinya, iman di sini tidak cukup hanya dengan pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, melainkan harus juga disertai dengan amal soleh. Nah, menurut mereka, seseorang yang mengaku beriman tapi tidak melakukan kewajiban-kewajiban agamanya, berarti imannya itu tidak benar. Dengan demikian, mereka sudah dianggap menjadi kafir. Sedangkan kafir sendiri menurut mereka adalah
pengingkaran terhadap adanya Allah dan Rasul-Nya, serta berbuat dosa besar. Agaknya kedua permasalahan inilah yang menjadi polemik berkepanjangan di dalam tubuh golongan Khawarij. Terlihat bahwa mereka menganggap segala sesuatu yang tidak mereka sukai adalah sebagai sebuah dosa yang besar dan pelakunya itu dihukum kafir. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan paham di antara mereka dalam menyikapi kedua permasalahan di atas akhirnya menjadikan mereka terpecah-pecah menjadi beberapa subsekte yang masing-masingnya mempunyai pendapat tersendiri. Begitu. Untuk poin yang keempat, yaitu mengenai sekte-sekte Khawarij. Ada 6 sekte Khawarij yang terkenal, yaitu yang pertama adalah Al-Muhakkimah, yang kedua adalah Al-Azariqah, yang ketiga adalah Al-Najdat, yang keempat adalah Al-Ajaridah, yang kelima adalah Al-Sufriyah, dan yang terakhir adalah Al-Ibadiyah. Untuk yang pertama yaitu adalah Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah ini adalah gelar khusus yang diberikan bagi salaf al-Khawarij atau Khawarij yang paling awal, karena mereka seringkali meneriakkan semboyan tiada hukum selain hukum Allah sebagai reaksi negatif terhadap rencana dan pelaksanaan tulqim antara pihak Ali dengan pihak Muawiyah. Golongan ini berpendapat bahwa tahkim yang dilakukan antara pihak Ali dan Muawiyah adalah suatu kesalahan dan dosa, sedangkan terhadap pelakunya dihukum kafir. Di samping itu, mereka juga menganggap kafir terhadap pelaku dosa besar, seperti pezina, pencuri, pembunuh, dan pelaku dosa besar lainnya. Meskipun golongan ini sangat ekstrim dalam masalah iman dan kufur atau kafir, tetapi terkait dengan khilafah, mereka sangat moderat. Menurut mereka, imam atau khilafah harus dipilih oleh kaum muslimin melalui pemilihan yang bebas tanpa adanya diskriminasi. Selama khalifah tersebut tidak menyimpang dari jalan yang benar, maka wajib ditaati oleh umatnya. Namun, jika terjadi sebaliknya, maka ia harus diturunkan dari jabatannya ataupun dibunuh. Nah, untuk yang selanjutnya adalah sekte Al-Azariqah. Nama sekte ini dinisbahkan kepada nama pemimpinnya, yaitu Nafi bin Al-Azraq. Sikapnya ini lebih ekstrim dan lebih radikal daripada Al-Muhakkimah. Mereka mempunyai beberapa prinsip, yaitu menganggap seluruh orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka itu dianggap musyrik. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan mereka juga tetapi tidak mau hijrah ke dalam lingkungan mereka itu juga dianggap musyrik. Lalu hanya daerah mereka yang dianggap sebagai Darul Islam, sedangkan daerah Islam yang lainnya adalah Darul Kufur yang wajib diperangi. Kemudian mereka yang musyrik itu halal untuk dibunuh dan kekal bersama anak-anak mereka nanti di neraka. Anak-anak dan wanita pun yang berada di luar golongan Al-Azariqah juga halal dibunuh. Di dalam golongan ini, hukum rajam tidak boleh diberlakukan terhadap pezina, karena hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Hukuman jera bagi penuduh zina hanya diberlakukan kepada orang yang menuduh wanita mushan telah berzina. Jadi, orang yang menuduh laki-laki mushan tidak dikenakan hukuman tersebut. Juga para nabi boleh saja melakukan dosa besar dan kecil, namun hanya untuk para nabi. Kemudian yaitu Al-Najdat. Sekte ini merupakan pengikut Najdah bin Amir al-Hanati yang telah memisahkan diri dari Nafi bin al-Azraq karena tidak setuju dengan pendapat Al-Azariqah. Nah, menurutnya, dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar, dan pelakunya ini menjadi musyrik. Pengikut mereka yang mengerjakan dosa, menurut mereka, bila tidak diampuni oleh Allah, maka akan mendapatkan azab di neraka. Tapi setelah itu mereka juga akan masuk ke dalam surga.
Selanjutnya, golongan ini juga berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim ialah mengetahui Allah dan Rasul-Nya, mengetahui haramnya membunuh orang Islam atau anggota mereka, dan percaya kepada apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Hal-hal selain itu tidak wajib diketahui oleh golongan mereka. Selain itu, golongan ini juga berpendapat jika mengerjakan sesuatu yang haram, tetapi tidak mengetahui bahwa perbuatan itu haram, maka ia dapat dimaafkan. Kemudian adalah sekte Al-Ajaridah. Golongan ini adalah pengikut dari Abdul Karim bin Ajrod. Mereka berpendapat yang pertama yaitu mengingkari surat Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran. Mengapa? Karena menurut mereka ini kisah Yusuf sebagai kisah percintaan dalam Al-Quran itu tidak pantas dimasukkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak pantas mengandung kisah yang seperti itu. Nah, yang kedua yaitu hijrah bukanlah suatu kewajiban, tetapi hanya keutamaan. Oleh karena itu, terhadap anggota mereka yang tidak ikut berperang atau hijrah ke Darul Islam tetap diakui dan tidak dianggap kafir. Dan yang ketiga adalah harta yang boleh dijadikan rampasan hanyalah harta orang yang telah mati dibunuh. Sedangkan orang yang boleh dibunuh hanyalah orang yang mereka perangi. Kemudian adalah sekte Al-Sufriyah. Golongan ini adalah pengikut dari Ziyad bin Al-Asfar. Menurut pahamnya, mereka tidak mengkarirkan orang yang tidak ikut perang, dan sebagian mereka juga berpendapat bahwa pelaku dosa besar dianggap musyrik. Di antara mereka pula ada yang membagi dosa besar kepada dua golongan, yaitu dosa yang tidak ada sanksinya di dunia, seperti membunuh dan berzina, ini tidak dianggap sebagai kafir. Kemudian, dosa yang tidak ada sanksinya di dunia, seperti meninggalkan sholat dan puasa, ini dianggap kafir. Kemudian, yang terakhir adalah sekte Al-Bidayah. Penanaman sekte ini juga dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abdullah bin Ibad. Sebelumnya, ia adalah pengikut Al-Azharikoh, namun kemudian memisahkan diri karena tidak sependapat dengan paham-paham ekstrim Al-Azharikoh. Kelompok ini dianggap paling moderat dalam aliran Khawarij. Di antaranya paham-paham mereka yaitu yang pertama adalah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka, tidak mukmin dan tidak pula musyrik, tetapi dianggap kafir, sehingga boleh diadakan hubungan perkawinan dan warisan syahadat mereka dapat diterima dan haram hukumnya membunuh mereka. Dan yang kedua yaitu daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka, bukan Darul Harb tetapi tetap Darul Tauhid. Oleh karena itu tidak boleh diperangi. Sedangkan yang boleh diperangi ialah daerah Maskar pemerintahan karena merupakan Darul Kufr. Dan yang terakhir yaitu orang Islam yang berdosa besar sekalipun bukan mukmin masih tetap dianggap muwahhid atau orang yang mengesahkan Tuhan. Mereka hanya kufr al-nikmah dan bukan kufr al-milah atau kafir agama. Karena pemikirannya yang dianggap lebih moderat pada golongan ini, maka sekte Al-Bidayah ini mampu bertahan relatif lama. Bahkan pengikutnya masih ada hingga sekarang yang tersebar di Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arabia Selatan. Untuk yang selanjutnya yakni Murji'ah. Yang pertama, definisi Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata arja'ah, yaitu menunda ataupun menangguhkan, atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi, mereka tak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar. Menurut kelompok ini, seorang muslim yang berdosa besar masih diberikan ampunan untuk bertaubat dan yang berhak menjatuhkan hukuman hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sejarah munculnya Murji'ah yakni dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu pada masa kekhalifahan
Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam pada masa itu terpecah ke dalam 3 golongan, yakni Khawarij, Syiah, dan Muawiyah. Dalam merebut kekuasaan, kelompok Muawiyah membentuk dinasti Umayyah. Syiah dan Khawarij sama-sama menentang kekuasaannya. Syiah menentang Muawiyah karena menuduh Muawiyah merebut kekuasaan yang seharusnya milik Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Sementara itu, Khawarij tidak mendukung Muawiyah karena ia dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Dalam pertikaian antara ketiga golongan tersebut, terjadi saling mengkafirkan. Sampai akhirnya muncul sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Jadi bisa dibilang golongan Murji'ah ini tidak memihak kepada Syiah, Khawarij, ataupun dari golongan Muawiyah. Jadi golongan Syiah ini bisa dibilang berada dalam keadaan netral dan tidak mendukung siapapun. Kemudian yang selanjutnya yakni ajaran pokok Murji'ah. Secara global, ada 3 ajaran pokok terkait dengan persoalan teologis dalam aliran Murji'ah. Yang pertama, masalah iman. Yang kedua, persoalan dosa besar. Dan yang ketiga, masalah kafir. Yang pertama yakni masalah iman. Menurut golongan Murji'ah, iman adalah pengakuan dalam hati. Jadi, perbuatan soleh yang dilakukan oleh seorang muslim bukanlah penentu keimanan. Dan yang kedua, persoalan dosa besar. Golongan Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar masih memperoleh harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan masuk surga. Dan yang ketiga, masalah kafir. Menurut Murji'ah, iman seseorang tidaklah ditentukan oleh perbuatannya. Namun, apabila seseorang tersebut tidak mengakui Allah, maka hal tersebut akan diperhitungkan nanti. Hanya dengan mengakui Allah dan beriman, maka dapat membersihkan seseorang dari kekafiran. Pembahasan tentang Murji'ah yang selanjutnya yakni tentang sekte-sekte Murji'ah. Dalam perkembangannya, golongan Murji'ah terbagi menjadi 2, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Yang pertama, Murji'ah moderat atau disebut juga Murji'ah sunnah. Menurut sekte ini, orang yang berdosa besar tidaklah kafir dan tidak kekal di neraka. Yang kedua, Murji'ah ekstrim. Menurut sekte Murji'ah ekstrim, orang yang percaya kepada Tuhan namun menyatakan kekufurannya secara lisan, maka tidak menjadi kafir karena menurutnya iman terletak pada hati seseorang, bukanlah pada tubuh seseorang ataupun lisan seseorang. Baiklah, demikian itulah pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.